Ada orang yang bilang, saya sudah tidak ada rekreasi sama keluarga loh. Saya udah kerja 18 jam sehari loh. Tapi income gue tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup secara layak. Apakah anak saya harus jadi gembel gitu, pakai baju, pakaian bekas karena saya harus belanja baju di tempat-tempat yang tidak layak? Lalu bagaimana? Saya harus membayar BBM yang begitu mahal. Biaya-biaya kehidupan, makanan semua juga mahal sekali. Tetapi di satu sisi, saya juga tidak bisa bekerja di suatu tempat atau perusahaan yang membayar saya mahal. Karena begitu perusahaan itu membayar gaji saya yang mahal, perusahaannya bangkrut. Karena perusahaan juga nggak bisa jualan. Nah, ini merupakan checkmate menurut saya. Ini salah satu dimensi kematian yang ada di negara kita, yang mana tidak disadari oleh pemangku kepentingan aparatur negara. Mereka nggak pernah berpikir tentang ini. Dan ini adalah bola salju. Makin hari makin gede, dan ketika meledak, everybody will have problems, right? Kalau kita perhatikan UMP Jakarta 5,3 juta, hampir 5,4, sedangkan kebutuhan hidup layak 2025 itu 6 juta. Ini aja udah minus 600 ribu. Well, caranya gimana ya supaya orang itu bisa mencukupi? Ya udah, biaya hidup sehemat-hematnya itu pun nyaris tidak punya apa-apa. Ya impas-impas aja gitu ya. Artinya kerja mati-matian hanya untuk nutupin biaya hidup. Nggak punya tabungan. Kalau sakit aja, kejadian sakit, nggak ada asuransi, masuk rumah sakit, minimum 15 juta hilang. Mau ngutang ke siapa? Pinjol jalan satu-satunya, makanya pinjol terus naik, ya kan? Biaya hidup wajar individu Jakarta itu 6-8 juta. Dan ini data dari Antara News, itu aja udah defisit. Biaya hidup keluarga 2 orang plus 1 anak itu 12-15 juta per bulan. Ini estimasi dari Badan Pusat Statistik ya. Kemudian gaji rata-rata aktual pekerja itu 3.090.000 di bawah UMP nasional 3,31. Nah sekarang kita lihat aja, kita ngomong beras deh. Ini beras, oke? 2019 harganya 12.000, sekarang harganya 16-18.000, itu kenaikannya 33%. Kalau lu lihat semua ini, nggak ada nih yang kenaikannya di bawah 20%. Ini minimum kenaikannya udah 30%. Tetapi kalau kita perhatikan, dari upah minimum daripada pegawai, itu nggak bisa ada kenaikan 20-30%. Nah, dari sini saja ini udah gap. Artinya, ini adalah biaya kehidupan yang normal, yang wajar. Ini tidak diikuti dengan kenaikan income, ya kan? Jadi ini orang nih, ceritanya ini si Budi nih, ceritanya nih ya. Si Budi ini kerja 1 hari 18 jam. Tapi semua income-nya habis untuk biaya hidup. Begitu ada 1 kali sakit masuk rumah sakit, selesai nih Budi. Pasti akan mencari bantuan lain, nipu temennya, atau pinjol. Apakah pemerintah melihat ini? Mungkin tidak. Semoga bisa sadar, ini dimensi pertama. Bahwa masyarakat Indonesia itu diambang kematian. Sadar tidak sadar, tidak ada yang mengkompensasi ini.